Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik jawaban keluhan sensasi asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis seperti yang ada di dalam kolom komentar. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah jawaban keluhan sensasi asam lambung. Teman-teman semua perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Teman-teman semua, khusus pada session kali ini saya ingin menyapa kepada teman-teman ya lewat jawaban kolom komentar ya yang bertanya tentang beberapa keluhan sensasi asam lambung ya dari teman-teman. Dan sebelumnya buat teman-teman yang mungkin belum sempat terjawab ya, saya mohon maaf karena kesibukan sehingga waktunya sangat terbatas. Nah maka dari itu buat teman-teman yang belum terjawab, sekali lagi saya minta maaf. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sampai dengan saat ini sudah membaik ya, bahkan sudah sembuh ya, seperti Mas Awi di Medan ya, kemudian Wawan Bintang ini yang baru saja sembuh juga ya, ini di Lampung Selatan ya, Mas Andis di Sulawesi ya, ini juga lama nggak komen ya, mudah-mudahan sudah sembuh ya. Selereng Office ya di Tuban ya, Jawa Timur ya, mudah-mudahan juga sudah sembuh total ya. Kemudian Selmi di Kalimantan Tengah ya, yang selalu cerah ya. Nah itu kelihatannya juga sudah membaik, sudah sembuh. Saya ucapkan selamat. Dan buat teman-teman semua ya yang tidak saya sebutkan satu persatu ya, intinya saya sangat bahagia ketika mendengarkan kabar teman-teman itu sudah membaik kondisinya. Dan buat teman-teman yang masih berjuang ya, mari kita saling memotivasi, saling mendoakan ya, mudah-mudahan kita cepat diangkat penyakitnya, kemudian kita menjadi cepat sembuh total. Amin. Nah baik teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi untuk kali ini saya ingin menjawab ya dari komentar teman-teman ya, atau pertanyaan teman-teman yang hubungannya dengan keluhan sensasi asam lambung. Baik ya, kita mulai saja. Ini yang pertama dari yang punya akun Amalia Ilmi. Halo Amalia Ilmi. Assalamualaikum Pak Gito. Apa Bapak pernah tiba-tiba panik ya? Bebarengan dengan badan lemes banget, kaki tangan dingin, gemeteran, nafas pendek, bahkan sampai kayak rasanya mau pingsan. Nah, ini saya pernah mengalami seperti ini ya. Ini namanya panic attack ya. Nah, dulu di saat saya sedang
kecemasannya tinggi ya, kemudian psikosomatiknya juga belum membaik, nih itu pernah mengalami panic attack itu sampai 2 kali. 2 kali. Nah ini luar biasa ya. Jadi yang namanya panic attack itu memang dari kecemasan yang sangat memuncak, teman-teman. Jadi kecemasan sangat memuncak, pikiran kita sangat tegang ya, pikiran kita negatif, ketakutan kita negatif. Nah itu akhirnya muncul panic attack ya. Memang rasanya seperti itu ya. Badan lemes ya, kemudian kepala pusing sekali ya. Pokoknya seperti mau pingsan. Nah kemudian yang namanya nafas itu ini apa? Tidak hanya sesak, tidak hanya pendek ya, tetapi seperti mau putus. Waktu itu saya itu seperti itu. Nah itu pokoknya menakutkan sekali, sehingga orang awam ya, maksudnya orang yang belum paham penderitaan ini dikiranya ya terkena serangan jantung sampai seperti itu ya. Nah itu sungguh menakutkan sekali. Tetapi setelah saya paham itu sebenarnya mudah untuk diatasi, teman-teman. Jadi ketika seperti itu ya, kita tenangkan dulu ya, tenangkan dulu dengan cara ya minum ya, minum dulu, minum air hangat boleh ya, atau air yang dingin tapi bukan dingin es juga nggak apa-apa ya, minum air putih tentunya ya. Nah waktu itu saya itu justru harus berbaring ya, karena kalau duduk saja itu pusing banget masih ya ketika sedang panic attack itu. Nah akhirnya saya duduk sebentar hanya untuk minum saja ya, minum sampai setengah gelas. Kalau langsung habis 1 gelas itu rasanya juga agak susah menghabiskan ya. Nah setelah itu saya terlentang lagi tiduran. Nah setelah itu sudah agak tenang, kemudian kita minum lagi, dihabiskan 1 gelas ya. Nah setelah itu sudah nafas sudah agak lumayan agak panjang ya, dengan kita minum itu tidak begitu terengah-engah ya, perasaan juga sudah mulai agak terkendali. Nah setelah itu kemudian saya melakukan pernafasan, teman-teman. Jadi kalau terkena panic attack biar rileks ya, itu memang harus dibantu dengan pernafasan ya, pernafasan perut lah ya, pernafasan perut, pernafasan diafragma itu sama saja ya. Jadi kita lakukan saja berulang-ulang ya, jadi direpetisi ya, berulang-ulang itu supaya nanti menjadi rileks, teman-teman. Setelah lakukan pernafasan, kemudian kita rangsang indera kita dengan yang lain-lain. Contohnya penciuman ya, kita rangsang dengan minyak angin ya, kemudian digosok-gosok dengan minyak angin ya. Nah di seputar leher, di sekitar telinga itu kita gosok ya. Termasuk di bagian perut ya, kita olesin itu supaya menjadi lebih rileks. Dan karena ada aroma ya, aroma terapi ya, anggap saja itu menjadi lebih nyantai, teman-teman, lebih rileks. Nah setelah itu kemudian kita bantu lagi ya, kita rangsang lagi indera kita biar semakin rileks ya. Contohnya sambil kita sedikit makan, teman-teman. Makan apa saja ya yang ada di sekitar kita lah, karena dalam kondisi seperti itu kan biasanya kita yang lebih penting bisa gerak cepat. Nah itu contohnya makan makanan ringan juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya mungkin nasi pun nggak apa-apa ya, paling hanya sekitar 1 sendok atau 2 sendok itu nggak apa-apa ya, hanya untuk menenangkan saja, merilekkan. Karena dengan dirangsang beberapa indera kita itu nanti menjadi rileks, jadi pikiran tidak semakin takut terhadap sesuatu yang negatif ya, yang akhirnya kita muncul terkena panik itu ya, itu nanti akan menghilang dengan sendirinya. Nah kemudian termasuk pendengaran ya, pendengaran itu juga bisa dirangsang ketika sudah membaik ya. Contohnya misalkan sambil dengarkan musik yang kita senangi ya, di setel, kemudian pakai handset ya, ditaruh saja di telinga, itu biasanya juga jauh menjadi lebih rileks ya. Termasuk pandangan ya, pandangan itu juga kalau bisa dirangsang ya. Dirangsang itu misalkan kita pindah ruang ya, tadinya tiduran, nah mungkin kita menjadi duduk ya. Termasuk kalau bisa juga sedikit gerak, teman-teman ya.
sedikit gerak itu bisa misalkan dibantu dipijit-pijit ya bagian-bagian tertentu tubuh kita ya supaya saraf-saraf kita menjadi rileks juga ya. Termasuk bisa juga misalkan ini apa? Kita berjalan, sedikit berjalan juga tidak apa-apa ya. Termasuk minum itu tidak harus air putih ya, tapi air yang manis pun boleh, misalkan teh, tapi teh yang agak bening itu juga nggak apa-apa ya gitu. Nah, intinya seperti itu ya, dengan kita rangsang, kemudian termasuk kita lakukan sedikit gerakan ya, kemudian sedikit makan, ini nanti menjadi tenang ya. Nah, setelah tenang itu biasanya panik juga akan menghilang juga teman-teman ya, walaupun kadang masih ada bekas-bekasnya, yaitu kita kadang menjadi trauma teman-teman ya. Traumanya ya apa? Yaitu ketakutan itu yang kadang membekas di pikiran kita, wah jangan-jangan ini terkena serangan jantung ya. Nah akhirnya kita kan meragukan kondisi jantung kita ya, atau mungkin di pikiran kita, wah jangan-jangan paru-parunya ini mungkin bagaimana seperti itu ya. Nah itu hal-hal seperti itu harus kita lupakan saja teman-teman. Jadi kita berpikirnya positif saja. Apalagi sudah tahu ya, sudah tahu kalau ini cuma panic attack ya. Panic attack itu memang datang sesaat di saat pikiran negatif ya dan kecemasan tinggi. Itu hanya seperti itu ya. Kalau kita sudah tahu ini karena pengaruh kita sedang cemas ya, pikiran sedang negatif. Nah, ini juga karena kita terkena psikosomatik, yaitu sudah nanti akan membaik dengan sendirinya ya. Tapi ketika kita belum tahu, memang itu menjadi semakin terasa, menjadi semakin memuncak. Itu rahasianya di situ ya. Pokoknya ketahui saja, wah ini cuma pengaruh cemas ya, wah ini pengaruh ilusi pikiran saya yang negatif. Seperti itu saja nanti akan membaik dengan sendirinya ya, dengan cara kita itu rangsang saja panca indera kita ya itu. Baik ya, itu yang hubungannya dengan panik ya teman-teman ya, atau panic attack. Nah kemudian berikutnya ya, ini dari Diah Widayati ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gito, semoga kita semua diberi kesembuhan ya, amin ya, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman semua juga saya doakan mudah-mudahan semuanya cepat sembuh ya itu. Kemudian dari ini user ya, user is 3 ini Surabaya ya. Surabaya hadir Pak Gito, semoga menjadi motivasi kita untuk lebih sehat dan diberi kesembuhan ya. Amin buat Surabaya yang selalu hadir ya. Oke, kemudian dari Anariana ya, Anariana ini. Saya bersyukur saya nonton video-video Bapak ini sebelum kecemasan saya lebih parah. Belum sampai yang takut sekali keluar rumah. Alhamdulillah saya masih berani jalan, naik motor sana sini bawa anak. Sekarang nonton video Bapak ini bikin saya tambah semangat ya. Alhamdulillah ya, jadi tambah semangat. Jalan ke sana sini saya selalu berpikir terserah Allah saja, apa-apa aja yang terjadi di jalan kehendak Allah. Pasrah aja saya. Memang cemas masih ada, tapi saya berusaha lawan terus. Semangat, kita harus sembuh ya. Bagus ya, jadi semangat ini buat Anariana ya. Intinya adalah kepasrahan. Ini memang luar biasa. Jadi ketika kita masih ragu dengan kondisi kita, ya mental kita belum kuat, kita kadang masih merasa sedikit takut, ya masih merasa sedikit ada cemas, masih merasa sedikit ada sensasi. Memang solusi terakhir ya itu adalah pasrah ya. Dengan pasrah, dengan tulus dan ikhlas ya. Pokoknya yang namanya pasrah dengan tulus dan ikhlas ini, kita tidak punya keinginan, kita tidak punya ego, kita tidak punya kemampuan ya, selain istilahnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
yang menjaga kita ya. Nah, kita serahkan saja ya. Dengan seperti itu, maka kita menjadi secara mental ya menjadi lebih kuat ya. Jadi sepertinya ada energi ilahiyah ya yang positif yang membuat kita menjadi lebih kuat. Nah, dengan seperti itu maka secara mental kita juga menjadi lebih kuat, menjadi lebih berani ya. Kemudian secara fisik pun sama ya. Seolah-olah kita ada energi baru ya. Nah, itu dengan cara kita pasrah ya. Jadi ini betul sekali ya buat Ana Riana ya, itu lakukan terus ya. Pasti dengan seperti itu akan menjadi cepat sembuh ya. Bahkan tidak hanya pasrah ya, tetapi kita merasa selalu bersatu ya, selalu bersatu, manunggal ya, istilahnya manunggaling kawuluh Gusti. Jadi saya selalu bersama Tuhan itu. Dengan seperti itu maka kita menjadi kuat, dan faktanya juga seperti itu kok. Jadi kita memang selalu bersama Tuhan, itu seperti itu ya. Maka ketika kita ingat, kita menyebut Asmaul Husna ya, nama-nama Tuhan, nah itu kita menjadi semakin kuat ya. Bahkan dulu ketika saya jalan saja masih oleng, masih sempoyongan ya, takut jatuh, itu di setiap langkah itu saya sambil tahlil, sambil tahlil di setiap langkah itu, dan ternyata juga menjadi lebih kuat itu. Jadi ini memang sugesti secara spiritual itu seperti itu. Jadi ini memantapkan kita ya, karena kita yang terkena anxiety psikosomatik ini hubungannya dengan mental kita. Nah, itu salah satu solusi adalah memang yaitu dengan cara kita melakukan spiritual ya, merasa menyatu dengan Sang Pencipta. Jadi istilahnya manunggaling kawuluh Gusti. Nah, itu penting ya, penting. Dan kalau kita memang yakin kita lakukan ya, kita akan baik-baik saja teman-teman gitu ya. Nah, baik itu buat Ana Riana ya, semoga semakin sehat, semakin damai, dan semakin bahagia, dan akhirnya cepat sembuh total. Amin. Baik, berikutnya ini dari user PX5 ya. Ini dari Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat, hadir Pak Guru. Selama menghadapi sakit, apa saja menu makannya setiap hari? Tolong uploadkan videonya, Pak. Nah, untuk menu makan ini sebenarnya sudah ada di video-video yang lalu ya. Nah, silahkan ditonton saja ya. Itu ada. Jadi pilihan menu makan, judulnya itu ya, pilihan menu makan. Tetapi boleh saya ulas sedikit ya. Jadi intinya menu makan itu menyesuaikan dengan kondisi kita teman-teman ya. Ketika saya itu dalam titik terendah ya, paling drop waktu itu, kemudian sensasi perut itu juga masih apa ya, masih terasa sangat banyak sensasi ya, bahkan untuk makan saja itu masih mual. Nah, itu saya membayangkan sebagai bayi ya, sebagai bayi anak kecil ya. Nah, seperti bayi itu kan makannya kan juga pertama yang lembut-lembut ya. Bayi itu nggak pernah makan pedas ya, nggak pernah makan yang terlalu asam ya, nggak pernah makan yang terlalu alot-alot keras ya, apalagi yang berminyak itu kan juga enggak. Nah, jadi untuk memudahkan saya berpikirnya seperti itu saja. Pokoknya saya harus makan seperti makanan bayi saja itu. Nah, dengan seperti itu ternyata lebih cocok ya. Sampai itu di tingkat terendah saya itu untuk makan saya hanya makan bubur bayi ya. Nah, bubur bayi itu kan mudah ya, belilah di warung-warung itu juga ada. Nah, itu saya pernah alami itu. Nah, setelah itu, kemudian masih makanan yang lunak-lunak ya, contohnya bukan bubur ya, tetapi untuk memasak nasinya itu lebih lunak lah pokoknya, dengan air yang lebih banyak itu kan jadinya nasinya lembut, lunak. Nah, itu juga lebih nyaman seperti itu. Termasuk di pagi hari terutama saya awali dengan
bubur pati irut, teman-teman. Bubur pati irut itu memang menyembuhkan ya, menurut saya menyembuhkan ketika kita lambung kita masih bermasalah lah, entah itu mungkin karena asam lambungnya yang sering naik, entah itu mungkin karena teriritasi ya, entah itu mungkin ada luka. Ini itu sepertinya mengobati, yang saya rasakan seperti itu. Nah itu pernah juga saya lakukan ya, dengan konsisten dalam waktu yang ya sekitar 1 bulan lah, itu akhirnya lambung sudah membaik. Itu saya awali dengan itu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk makanan pokoknya disesuaikan saja ya. Ya kalau dengan kondisi ya, kalau kira-kira memang masih banyak sensasi ya, bila perlu mantang dulu nggak apa-apa ya. Itu seperti saya dulu juga mantang serius itu sampai dengan 6 bulan teman-teman ya. Tapi setelah itu karena saya amati perkembangan fisik menjadi kurus, kemudian ternyata juga belum sembuh. Nah akhirnya mantang itu saya akhiri juga ya. Tetapi juga ada menu-menu yang memang setelah mantang itu harus bagaimana supaya tubuh kita untuk adaptasinya itu menjadi lebih mudah ya. Nah itu juga ada ya, termasuk di konten-konten yang lalu juga sudah saya share buat teman-teman ya. Itu bisa ditonton kembali yang hubungannya dengan masalah pola makan yang cocok lah, pola makan yang cocok setelah mantang misalkan, seperti itu juga ada ya itu. Jadi silahkan tonton saja teman-teman. Baik ya, masih kita lanjutkan ya. Ini dari Lohan Jenong. Lohan Jenong ini hanya sekedar saran, kalau mau banyak penonton jangan terlalu panjang menitnya. Wah ini ya, ini terima kasih sarannya ya. Jadi menyarankan supaya durasi jangan terlalu panjang ya. Nah ini sebenarnya mau saya juga sesingkat mungkin, jadi singkat, padat ya, tetapi juga ada teman-teman yang meminta ya, karena sepertinya memang butuh motivasi ya, butuh sebagai teman ya. Nah, itu ada yang menyarankan semakin panjang itu saya menjadi semakin paham, itu seperti itu juga ada ya. Ya baiklah ya, semuanya akan saya respon, mudah-mudahan nanti videonya lebih bervariasi lagi ya. Mungkin ada durasi yang memang tidak terlalu panjang, ada durasi yang sedang, ada durasi yang agak panjang. Nah itu tinggal teman-teman pilih ya, sesuai dengan selera. Nah mudah-mudahan bisa mengakomodir semua istilahnya masukan-masukan teman-teman. Semuanya saya ucapkan terima kasih ya. Baik gitu. Oke, satu lagi ya. Satu lagi ini dari Taslimah Munir ya. Taslimah Munir ini kalau nggak salah di Kebumen ya, kalau Kebumen ya. Nah ini iya benar sekali Pak. Yang saya rasakan selalu takut kalau mau ngumpul orang banyak. Sekarang sudah mulai musim hujan, rasa dingin juga mempengaruhi. Kaki sering kesemutan dan rasa mau jatuh. Jadi di musim hujan, dingin, nah itu sering kakinya kesemutan dan rasanya mau jatuh. Nah ini sebenarnya termasuk sensasi biasa teman-teman ya. Jadi memang karakter kita yang terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis itu bawaannya yaitu badan seringnya dingin ya, seringnya dingin. Bahkan saya pernah itu susah berkeringat ya, walaupun kita sudah berolahraga saja ini masih dingin ya, terutama kaki, tangan. Nah kemudian keringat nggak keluar, itu juga saya pernah mengalami seperti itu. Jadi itu wajar-wajar saja ya, tidak usah terlalu dicemaskan supaya tidak membuat cemas. Dan kemudian di kondisi dingin itu memang kadang sering memicu adanya sensasi ya, sensasi. Nah maka dari itu ya kita harus antisipasi saja. Misalkan ketika sore katakanlah ya, biasanya itu di saat menjelang maghrib itu kan perubahan dari siang ke malam. Nah, itu biasanya perubahan suhu juga terlalu ekstrim ya. Nah akhirnya tubuh kadang bereaksi itu seperti itu. Nah maka dari itu ya disikapi aja. Mungkin kita mandinya air hangat, kemudian ketika sudah mulai agak merasa dingin kita harus pakai jaket. Nah ini dalam rangka untuk supaya kita itu selalu
hangat, tidak kedinginan. Akhirnya nanti sensasi-sensasi yang sering muncul itu juga akan berkurang. Nah, itulah ya, kita memang harus bisa mencermati diri kita sendiri. Tapi yakin saja ya, tidak usah takut, tidak usah cemas bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Yang penting mental kita, mindset kita selalu berpikir positif ya, selalu berpikir positif dan selalu menyatu dengan Tuhan, pasrah ya, dengan tulus dan ikhlas. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe dan komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.